Bab 2411. Orang ini benar-benar menindasku. Ayo kita lakukan. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Pada saat ini, Zhou Ye, yang selalu berapi-api, tidak tahan lagi, dan energi di tubuhnya terus meledak. Wu Wang juga memiliki kepribadian yang berapi-api, matanya membelalak karena marah, dan dia akan bergegas mengambil tindakan segera setelah Yan Xiaoquan memberi perintah. Seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, setidaknya ada selusin Xuanxian berdiri di atas pesawat luar angkasa klan iblis. Dan ada 3 yang abadi. Jika kita benar-benar bertarung, kita mungkin bukan lawan. Terlebih lagi, jika kita mulai menggunakan tangan kita, begitu kita melukai seseorang dari suku iblis, saya khawatir suku iblis tersebut tidak akan menyerah. Mereka pasti akan menjerat kita dan mempengaruhi kinerja misi kita. Petik 2. Yan Xiaoquan menggelengkan kepalanya. Awalnya dia bukanlah karakter yang sabar, tapi sekarang sebagai pemimpin sebuah kelompok, dia berperilaku sangat rasional dan menunjukkan bahwa dia mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Yo, apa yang kalian berlima lakukan berdiri di sana? Kemarilah dan bersujud pada pangeran kedua. Apakah tidak sabar untuk hidup? Jangan mengira kalian berlima adalah Xuanxian, jadi berani bersikap sombong di depan pangeran kedua. Xuanxian hanyalah kentut di depan pangeran kedua. Petik 2. Pada saat ini, klan iblis hijau tua menunjuk ke arah Ye Yunfei dan 5 orang lainnya lagi dan mengutuk. Pangeran kedua berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, tidak bergerak, dengan ekspresi dingin, dan cahaya aneh di matanya, seolah dia tidak tergerak oleh pemandangan di depannya. Klan iblis yang berkerumun di sekitar pangeran kedua memelototi Ye Yunfei dan 5 lainnya dengan niat membunuh, seolah-olah mereka akan bergegas menyerang ketika pangeran kedua memberi perintah. Pada saat ini, mereka yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk dunia utama terdiam dan berdiri di sana menonton pertunjukan. Pria yang baru saja berjalan untuk menanyai Ye Yunfei dan 5 orang lainnya sudah mundur dan menonton adegan ini dengan penuh minat. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Dalam kehidupan saya sebelumnya, ketika saya masuk ke dunia iblis, klan iblis terkuat yang saya temui semuanya berasal dari alam kaisar, tetapi kenyataannya, ada banyak orang kuat di dunia iblis yang sekuat negeri dongeng, dan mereka tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Untungnya, kekuatanku dalam kehidupan ini jauh melebihi kekuatan di kehidupan sebelumnya. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan mampu menghadapi monster-monster ini. Petik 2. Ye Yunfei melirik pangeran kedua Raja Iblis Gunung Hitam dan klan iblis di sampingnya, dan berpikir sendiri. Ini tidak masuk akal, kalian berlima benar-benar tidak sabar. Ayo, ambil mereka. Petik 2. Ketika klan iblis berkulit hijau tua melihat Ye Yunfei dan 5 lainnya masih berdiri di sana tak bergerak, dia menjadi sangat marah, dia melambaikan tangannya dan berteriak. Bum bum, mengikuti perintah klan iblis ini, selusin anggota klan iblis di samping pangeran kedua bergegas pada saat yang bersamaan. Selusin klan monster ini semuanya memiliki kekuatan yang setara dengan Xuanxian, dan masing-masing memancarkan energi monster yang agung, energi monster yang luar biasa langsung menyelimuti ruang ini, dan momentumnya sangat menakutkan. Energi yang disemburkan oleh selusin Master Xuanxian memang menakutkan. Hati-hati. Kita berkumpul, jangan berpencar. Selain itu, mereka memiliki 3 master abadi sejati dan kita bukan tandingannya, jadi mari kita cari kesempatan untuk pergi dari sini dulu. Petik 2. Yan Xiaoquan segera mengirim pesan kepada orang lain, sedikit khawatir dengan situasi di depannya, karena keseluruhan kekuatan klan iblis di depannya sangat kuat. 3 makhluk abadi sejati, ditambah selusin makhluk abadi misterius. Jika ada pertarungan nyata, hanya akan ada 5 makhluk abadi mistis di sisiku, yang merupakan perbedaan besar. Tentu saja, Yan Xiaoquan tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei jauh melampaui wilayahnya, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko dan merasa bahwa dalam situasi seperti ini, lebih baik tidak bertarung. Jangan lari, biarkan aku yang menanganinya. Ye Yunfei melirik selusin Xuanxian yang bergegas mendekat dan berkata, setelah aku datang untuk menghentikanmu, cepat masuk ke dunia utama. Selama penjaga pintu tidak menghentikan kita, kita bisa masuk dengan aman. Petik 2. Ye Yunfei memikirkannya dan berkata pada Yan Xiaoquan, kami adalah anggota Sekte Cahaya. Jika penjaga gerbang ini menghentikan kami, para pemimpin senior Sekte Cahaya kami pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Ketika saya masih di pangkalan, Penatua Liu pernah menyebutkan hal ini kepada saya.
Dia biarkan kami langsung mengungkapkan identitas kita dan memasuki dunia utama, karena tidak peduli apakah kekuatan besar di dunia utama menyukai kita sebagai fraksi cahaya atau tidak, mereka tidak akan mencegah anggota fraksi cahaya kita memasuki dunia utama. Kata Yan Xiaoquan, oke, aku akan menghentikan mereka. Ye Yunfei mengangguk. Tepat ketika Ye Yunfei dan Yan Xiaoquan sedang berdiskusi melalui transmisi suara, selusin klan iblis telah bergegas, masing-masing dengan ganas melancarkan serangan kuat satu demi satu. Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu semuanya sangat gugup dan siap untuk pertempuran sengit. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan bendera formasi dikibarkan satu demi satu. Bentuk formasi secara instan. Tiba-tiba, lebih dari 20 formasi dibentuk langsung untuk memblokir bagian depan. Bergemuruh, semua serangan yang diluncurkan oleh selusin klan iblis diblokir oleh formasi ini. Dengan level formasi Ye Yunfei saat ini, formasi yang diatur dapat membuat para dewa sejati pusing. Bahkan para master dewa bumi tidak dapat menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Monster dengan kekuatan abadi misterius ini bahkan lebih tidak mampu menghancurkannya, formasi semua serangan diblokir. Ayo cepat masuk, Ye Yunfei berkata kepada Yan Xiaoquan dan yang lainnya melalui transmisi suara. Bagus, Yan Xiaoquan dan 4 lainnya sangat gembira saat melihat metode Ye Yunfei. Mereka segera berbalik dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia utama. Ini adalah susunan melambai yang legendaris. Saya tidak menyangka level formasi anak ini begitu tinggi. Apa asal-usulnya? Petik 2. Semua orang di sekitar sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Pangeran kedua, keterampilan formasi anak manusia ini sangat bagus. Dia mungkin memiliki latar belakang tertentu. Monster berkulit hijau tua itu segera mengirimkan pesan kepada pangeran kedua. Apapun latar belakangnya, jika dia berani memprovokasi saya di depan umum seperti ini, jika dia tidak memberinya pelajaran, wajah seperti apa yang akan saya miliki di masa depan? Jawab pangeran kedua. Jadi begitu. Monster berkulit hijau tua itu mengangguk dan menjawab. Kalian bertiga naik dan tangkap 5 orang itu. Klan iblis melambaikan tangannya dan berkata kepada 3 klan iblis dengan kekuatan abadi yang sejati. Bum bum bum. 3 master monster dengan kekuatan abadi sejati bergegas pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka meletus dengan kekuatan monster yang menakutkan, mengguncang kembali beberapa makhluk di dekatnya. Fiu, Ye Yunfei melihat 3 master iblis dengan kekuatan abadi sejati bergegas mendekat. Dia dengan tenang melemparkan sejumlah besar bendera formasi lagi, dan langsung mengatur lebih dari 20 formasi. Dengan cara ini, ada lebih dari 40 formasi yang memblokir monster tersebut. Hancurkan susunannya. 3 master iblis dengan kekuatan abadi sejati menerobos formasi bersama-sama, melepaskan serangan kekerasan satu demi satu, terus-menerus mendarat di formasi. Selusin klan iblis dengan kekuatan Xuanxian juga mati-matian menerobos formasi. Namun untuk sementara, mereka tidak dapat menghancurkan formasi tersebut sama sekali. Memanfaatkan kesempatan ini, Yan Xiaoquan telah bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia utama. Mereka yang menjaga pintu menatap Ye Yunfei dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang satu persatu, sedikit ragu-ragu. 2 dari mereka memblokir pintu dan tidak memberi jalan. Bagaimana? Apakah kalian orang-orang di dunia utama benar-benar berusaha mencegah anggota faksi cahaya kami memasuki dunia utama? Jika ini benar-benar masalahnya, maka saya akan dengan jujur melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada para pemimpin senior faksi Illuminati kita. Petik 2. Mata Yan Xiaoquan dipenuhi amarah. Dia menatap orang-orang yang menjaga pintu, dan berkata dengan dingin. Wajah orang-orang yang menjaga pintu berubah setelah mendengar kata-kata Yan Xiaoquan. Akhirnya, kedua pria yang menghalangi pintu itu menyingkir. Para petinggi faksi mereka pernah mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka bertemu dengan anggota faksi cahaya yang dengan paksa menerobos ke dunia utama, yang terbaik adalah tidak mengkhawatirkannya. Ayo masuk. Dengan lambaian tangannya, Yan Xiaoquan memimpin dan menyerbu ke dunia utama. Lalu Ye Yunfei dan yang lainnya juga bergegas masuk. Brengsek. Di kejauhan, pangeran kedua melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat muram. Pangeran kedua, jangan khawatir. Saya baru saja menggunakan teknik rahasia terlarang dari klan iblis kita untuk mencatat jiwa dan nafas ke-5 orang itu. Sekarang kita akan memasuki dunia utama dan memburu mereka. Monster berkulit hijau tua itu berkata kepada pangeran kedua. Kembalilah dengan transmisi suara,
dan kirim beberapa master lagi. Saya ingin dunia tahu apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung perasaan saya. Klan monster kita harus berdiri di dunia dengan 3000 ukuran. Petik 2. Pangeran kedua mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 2412. Oke, monster berkulit hijau tua itu segera mengeluarkan token yang diukir dengan rune monster aneh, dan mulai mengirim pesan ke dunia iblis. Kirim surat panggilan pengadilan segera dan kirim kembali beritanya. Katakan bahwa anggota faksi Illuminati telah memasuki dunia utama kita. Pada saat ini, mereka yang menjaga pintu juga diam-diam berdiskusi melalui transmisi suara, dan kemudian mengeluarkan slip giok untuk melakukan pemanggilan. Tidak baik, anak itu telah mengatur begitu banyak formasi di sini, menghalangi lalu lintas, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi ini. Petik 2. Pada saat ini, penjaga gerbang tiba-tiba menemukan bahwa lusinan formasi yang diatur oleh Ye Yunfei masih ada, hanya menghalangi jalan menuju dunia utama. Level formasi ini sangat tinggi, dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak akan mampu memecahkan formasi ini. Kita harus segera melaporkan hal ini. Petik 2. Seseorang berkata, sialan, para anggota fraksi cahaya ini benar-benar terlalu sombong. Mereka tidak hanya memaksa masuk ke dunia utama kita, tapi mereka juga menyiapkan begitu banyak formasi di sini. Ini hanyalah sebuah provokasi terhadap dunia utama kita. Seseorang berkata dengan marah, susunan yang diatur orang itu sepertinya menghalangi jalan kita ke dunia utama. Pada saat ini, mereka yang berbaris di kejauhan untuk memasuki dunia utama semuanya tercengang. Lusinan formasi yang disusun oleh Ye Yunfei menutupi seluruh pintu masuk dan keluar dunia utama. Jika formasi ini tidak dihancurkan, mereka tidak akan bisa memasuki dunia utama sama sekali. Pada saat ini, 3 Master Iblis dengan kekuatan keabadian sejati dan selusin suku Iblis dengan kekuatan keabadian yang mendalam masih mencoba yang terbaik untuk menerobos formasi, tetapi mereka tidak dapat menghancurkannya untuk sementara waktu. Pangeran kedua, kita tidak akan bisa memasuki dunia utama sampai formasi ini dipatahkan. Kata klan Iblis berkulit hijau tua. Wajah pangeran kedua penuh amarah, dan mata iblisnya penuh dengan niat membunuh. Si kecil ini sepertinya suka melempar. Pada saat ini, dalam jarak tertentu di kejauhan, ada 2 orang berdiri. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa kedua orang ini adalah Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu. Mereka berdualah yang memimpin Ye Yunfei bergabung dengan sekolah cerah. Biarkan dia membuat masalah, kami berusaha untuk tidak mengganggunya. Dengan bakatnya, mungkin tidak lama lagi dia bisa tumbuh menjadi master dari faksi cerdas kita. Petik 2. Pak Tua Chu berkata dengan nada menghargai. Namun, formasi ini memblokir pintu masuk dan keluar dunia utama. Jika pejabat tingkat tinggi dari kekuatan besar di dunia utama mengetahuinya, mereka mungkin tidak puas dengan faksi terang kita. Guru Zhen Tianwu mengerutkan kening dan berkata, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, kekuatan besar di dunia utama semakin tidak menunjukkan rasa hormat terhadap faksi terang kita. Terlebih lagi, faksi gelap jelas telah mengirim utusan ke dunia utama untuk menghubungi kekuatan besar di dalam pasti punya ide. Kami golongan terang tidak perlu terlalu khawatir dengan apa yang kami lakukan ke depannya. Jika kami ingin terjerumus ke dalam golongan gelap dan tidak menghormati kami, golongan terang, kami tidak boleh membiarkannya begitu saja. Dengan cara ini, sisi terang kita akan terlihat lemah, dan dunia akan menganggap sisi terang kita tidak percaya diri. Petik 2. Wajah Old Chu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Tuan Chu, apa yang Anda katakan masuk akal. Kami, faksi terang, telah bekerja demi keselamatan 3000 dunia secara keseluruhan, tapi ada begitu banyak kekuatan yang bersedia berkolusi dengan faksi gelap demi kepentingan egois mereka sendiri. Untuk kekuatan egois itu, tidak peduli bagaimana kami, golongan ringan, coba akomodasikan mereka. Tidak ada gunanya, karena yang mereka hargai adalah kepentingan langsung. Dan kami, faksi terang, tidak bisa memberikan banyak manfaat kepada mereka. Dalam hal ini, kami, faksi terang, tidak pernah bisa dibandingkan dengan faksi gelap. Petik 2. Guru Zhen Tianwu mengangguk setuju. Ini juga alasan utama mengapa begitu banyak kekuatan besar bersedia bergabung dengan faksi gelap dan berkolusi satu sama lain. Pak Tua Chu menghela nafas pelan lalu berkata, ngomong-ngomong, Ye Yunfei, kamu telah mengatur begitu banyak formasi untuk memblokir pintu masuk dan keluar portal dunia utama. Apakah kamu akan menimbulkan masalah?
Pada saat ini, Ye Yunfei dan yang lainnya telah memasuki dunia utama. Yan Xiaoquan tiba-tiba teringat formasi yang telah diatur Ye Yunfei, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Dia pernah mendengar Penatua Liu dari pangkalan berkata bahwa hubungan antara Sekte Cahaya dan kekuatan besar di dunia utama sangat halus. Jangan khawatir, formasi tersebut akan hancur secara otomatis. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Ye Yunfei sudah memikirkannya saat mengatur formasi. Tepat ketika Ye Yunfei mengucapkan kata-kata ini, portal masuk dan keluar dunia utama berada di luar. Bergemuruh, lusinan formasi yang baru saja diatur Ye Yunfei tiba-tiba meledak bersama, melepaskan sejumlah besar energi formasi, dan menyerang klan monster yang menerobos formasi. Selusin klan monster dengan kekuatan Xuanxian terkejut dan dibuang, berteriak, dan semuanya terluka. Semua formasi meledak secara otomatis. Itu pasti sudah diatur oleh anak itu sebelumnya. Petik 2, semua orang berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Brengsek, wajah pangeran kedua berkerut, dan dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan menemukan Ye Yunfei untuk menyelesaikan masalah. Semua formasi itu meledak. Pada saat ini, Patua Chu dan Master Zhen Tianwu sama-sama sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini dari kejauhan, lalu saling memandang dan tersenyum. Sepertinya ketika si kecil mengatur formasi ini, dia sudah berpikir untuk membuat mereka menghancurkan dirinya sendiri. Kata Guru Zhen Tianwu, level formasi ini sangat bagus. Tampaknya faksi terang kita akan melahirkan Master Formasi. Petik 2, kata Patua Chu sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Yunfei dan 5 lainnya sedang berdiri di langit berbintang di dunia utama, memandangi langit berbintang di depan mereka. Melihat sekeliling, ini adalah alam semesta yang luas, dengan bintang tak berujung dan antarmuka tak berujung. Energinya berlimpah, hukumnya maju, dan setiap ruang dipenuhi dengan hukum jalan agung yang misterius dan misterius. Selain itu, langit berbintang kosmik ini memberi orang pemahaman yang kaya dan mendalam tentang perubahan sejarah, dan sekilas terlihat bahwa ini adalah alam semesta kuno dengan sejarah yang panjang. Hidup dalam lingkungan seperti itu, jiwa, tubuh, pemikiran, kemauan, tampaknya telah disublimasikan sampai batas tertentu. Seperti yang diharapkan dari dunia utama. Benar saja, ini jauh lebih maju daripada 3000 dunia manapun. Pantas saja banyak orang kuat dari negeri dongeng lahir di dunia ini. Petik 2, Ye Yunfei memandangi langit berbintang yang luas di depannya dan tidak bisa menahan nafas. Faktanya, di zaman kuno, dunia utama juga merupakan bagian dari 3000 dunia. Hanya saja sesuatu terjadi kemudian, dunia utama dan 3000 dunia dipisahkan secara artifisial, dan dunia lain dari 3000 dunia secara bertahap menurun, sedangkan dunia utama tidak hanya mempertahankan energi dan hukum asli, tetapi juga melibatkan beberapa dari dunia utama, dunia lain. Inti dari energi dan hukum, itulah sebabnya situasi saat ini telah tercipta. Dunia utama sangat berkembang, sedangkan dunia lain sangat lemah. Petik 2, setelah Yan Xiaoquan mendengar kata-kata Ye Yunfei, dia segera berbicara. Oh, apakah ada hal seperti itu? Petik 2, ini adalah pertama kalinya Ye Yunfei mendengar konten ini, dan dia terkejut. Itu benar, saat kami menghadiri pelatihan di pangkalan, para tetua pangkalan pernah menyebutkan asal-usul dunia utama kepada kami. Faktanya, alasan mengapa dunia utama bisa menjadi dunia yang maju adalah karena hampir setengah dari energi dan hukum berasal dari masing-masing dari 3000 dunia, atau lebih tepatnya, mereka dijarah secara paksa. Petik 2, Wu Wang mengangguk dan berkata pada Ye Yunfei. Bab 2413. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk. Oke, ayo cepat dan bergegas ke medan perang kedua sekarang untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan ke kelompok kita di pangkalan. Kata Yan Xiaoquan. Kemudian dia menentukan arah dan memimpin ke arah kedua medan perang tersebut. Pada saat ini, Pangeran kedua Raja Iblis Gunung Hitam juga memasuki dunia utama bersama anggota suku iblisnya. Pangeran kedua, kelima orang itu sepertinya menuju ke arah ini. Haruskah kita mengejar ketinggalan dan mengambil tindakan? Petik 2, salah satu monster dengan kekuatan abadi sejati berkata kepada Pangeran kedua. Menjadi tidak, selain bersenang-senang di dunia yang luas ini, saya datang ke dunia utama untuk mengunjungi seorang senior. Dan bertemu senior itu adalah tujuan utama kedatanganku ke dunia utama. Kita perlu menemukan senior itu terlebih dahulu.
Petik 2. Pangeran kedua berpikir sejenak dan berkata, mencari senior. Pangeran kedua, sejauh yang saya tahu, ras monster kita hampir tidak memiliki kontak dengan makhluk dari ras lain. Tidak ada ras monster di dunia utama ini. Bagaimana Anda tahu senior di dunia utama ini? Petik 2. Seorang guru iblis dengan kekuatan abadi sejati bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa bilang aku ingin mencari makhluk dari ras lain? Siapa bilang tidak ada klan iblis kita di dunia utama ini? Senior yang ingin saya temukan adalah pembangkit tenaga listrik klan iblis kita. Petik 2. Pangeran kedua berkata dengan ringan. Apa, Pangeran kedua? Apa maksudmu ada orang kuat dari klan iblis kita di dunia utama? Petik 2. Klan iblis di sekitar mereka semua terkejut dan bahagia setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran kedua. Tentu saja, saat itu, klan iblis kita telah mendirikan sejumlah besar subbasis di masing-masing dari 3.000 dunia, dan ada anggota klan iblis kita yang tinggal di seluruh dunia. Omong-omong, era itu adalah era ketika iblis kita klan berkembang paling makmur. Hanya saja beberapa perubahan terjadi kemudian, semua anggota klan iblis kami mundur ke dunia iblis, dan kami hidup di satu dunia sejak saat itu, tidak lagi mencampuri urusan dunia lain di 3.000 dunia besar dan kecil. Ayahku telah mengatakan bahwa mulai sekarang, ras iblis kita akan kembali ke 3.000 dunia, mendominasi ruang dan waktu ini, dan mendapatkan kembali kejayaannya. Klan iblis kita memiliki orang kuat kuno yang telah bersembunyi di dunia utama. Saya datang ke dunia utama kali ini karena saya dipercaya oleh ayah saya untuk menemukan orang kuat itu dan memintanya kembali ke dunia iblis untuk memperkuat iblis kita, dunia. Petik 2. Kata Pangeran kedua. Jadi begitu. Kata-kata Pangeran kedua membuat semua klan iblis di sekitarnya menjadi bersemangat. Juga, ada beberapa kekuatan di dunia utama ini yang merupakan milik klan iblis kita di zaman kuno. Saya akan segera menghubungi kekuatan ini dan meminta mereka kembali ke klan iblis kita. Kata Pangeran kedua, sungguh, bagus sekali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran kedua, klan iblis di sekitarnya bertepuk tangan. Ngomong-ngomong, Pangeran kedua, kita bisa meminta pasukan itu membantu kita melacak kelima orang itu sekarang. Kata monster berkulit hijau tua. Bisa, aku tidak akan pernah membiarkan kelima orang itu pergi, terutama anak manusia yang mengatur formasi. Aku pasti akan menemukannya, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan melakukan penyiksaan paling kejam terhadap jiwa dan raganya. Ini adalah konsekuensi dari memprovokasi saya. Petik 2, kata Pangeran kedua sambil mencibir. Kemudian Pangeran kedua melambaikan tangannya dan berguling pergi bersama para pria dan kuda klan iblis. Yang cerah dan Yaosus sudah mulai memasuki dunia utama kita. Kedua kekuatan besar ini sengaja menguji dunia utama kita. Petik 2. Pada saat ini, 3 lelaki tua tiba-tiba muncul di kejauhan, melihat lelaki dan kuda klan iblis. Salah satu lelaki tua itu berbicara. Tidak ada apa-apa bagi manusia dan kuda suku iblis. Klan iblis hanya ingin kembali ke 3.000 dunia dan mengembalikan kejayaannya. Diperkirakan tidak akan ada konflik dengan kekuatan besar di dunia utama kita. Bagaimanapun, kekuatan dunia utama kita terletak di sini. Sebaliknya, pihak terang mempunyai gagasan tentang dunia utama kita. Petik 2. Orang tua kedua berpikir sejenak dan berkata dengan ringan. Fraksi terang ingin menyatukan dunia utama kita untuk melawan faksi gelap. Masuknya kelima keturunan Illuminati ini ke dunia utama kita seharusnya menjadi godaan Illuminati ke dunia utama kita. Petik 2. Kata lelaki tua ketiga. Perairan yang gelap terlalu dalam. Alasan mengapa dunia utama kita dapat mempertahankan kekuatannya saat ini adalah karena ia dapat menjaga kewarasannya dan tidak berpartisipasi dalam setiap pertempuran yang menghancurkan dunia. Jika dunia utama kami seperti orang-orang dari faksi terang, yang memilih bertarung dengan faksi gelap demi rasa keadilan nihilistik, kami pasti sudah menolaknya sejak lama. Kali ini, Lord World kita tidak boleh ikut serta dalam pertempuran pemusnahan ini. Petik 2. Orang tua yang berbicara lebih dulu mengangguk dan berbicara perlahan. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap kelima keturunan faksi Illuminati ini? Kata lelaki tua kedua, jangan khawatir tentang mereka. Mereka hanyalah beberapa anak laki-laki junior, tidak peduli seberapa banyak mereka mengacau, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tugas terpenting kita sekarang adalah menangani Istana Reinkarnasi. Istana Reinkarnasi tidak perlu ada lagi. Setelah menghancurkan Istana Reinkarnasi, perlahan-lahan kita akan membahas berbagai peristiwa besar di dunia utama.
Petik 2. Orang tua pertama berkata dengan suara yang dalam. Ya, dua lelaki tua lainnya mengangguk setuju ketika mendengar kata-kata itu. Lalu ketiga lelaki tua itu menghilang dalam sekejap. Faktanya, ketiga lelaki tua ini hanyalah avatar dari tiga lelaki kuat, bukan tubuh utama. Pada saat ini, Ye Yunfei dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang maju pesat di alam semesta luas di dunia utama. Skala alam semesta ini terlalu besar. Ye Yunfei memperkirakan bahwa di antara 3.000 dunia, ukuran dunia manapun tidak dapat dibandingkan dengan dunia utama ini. Mungkin hanya Tianpoji yang bisa dibandingkan dengan dunia utama ini. Ye Yunfei berbisik pada dirinya sendiri. Berapa lama waktu yang kita miliki sampai kita mencapai medan perang kuno itu? Setelah berkendara selama 5 hari di antara bintang-bintang, Zhou Ye mau tidak mau bertanya pada Yan Xiaoquan. Itu benar, ini juga pertama kalinya saya pergi ke medan perang itu. Bagaimana cara mengetahui waktu spesifiknya? Harap semua bersabar. Petik 2, kata Yan Xiaoquan. Saat ini, berhenti, Anda tidak dapat melarikan diri. Petik 2, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari langit berbintang di depan. Kemudian saya melihat sekelompok orang yang malu melarikan diri di langit berbintang di depan, dengan sejumlah besar pengejar mengejar di belakang mereka. Kami tidak ingin ikut campur dalam dendam dan dendam di dunia ini. Setelah melihat ini, Yan Xiaoquan segera mengirimkan pesan ke 4 orang lainnya. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari Istana Reinkarnasi. Pada saat ini, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah, dan dia sedikit terkejut saat melihat pria dan kuda yang dikejar. Di bawah persepsi kekuatan jiwa, Ye Yunfei menemukan bahwa orang-orang itu memiliki aura energi dan hukum reinkarnasi. Di reruntuhan para dewa kuno, Ye Yunfei menghabiskan beberapa waktu bersama Su Qingluo. Dia merasakan aura Su Qingluo sepanjang hari dan sudah akrab dengan energi dan hukum reinkarnasi anggota Istana Reinkarnasi. Saya tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari Istana Reinkarnasi setelah memasuki dunia utama. Sungguh suatu kebetulan. Saya tidak tahu mengapa orang-orang dari Istana Reinkarnasi ini diburu. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Bab 2414. Energi jiwa Ye Yunfei terasa terhadap para pengejar di belakangnya. Semua orang ini memakai topeng untuk menyembunyikan wajah asli mereka. Dan ia juga memiliki senjata ajaib untuk menutupi baunya. Petik 2, Ye Yunfei segera mengetahui hal ini. Jelas sekali, para pengejar di belakang sengaja menyembunyikan identitasnya. Siapa kamu? Mengapa kamu memburu kami? Saat Anda membantai orang-orang kami di Istana Reinkarnasi, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Petik 2, di antara orang-orang di Istana Reinkarnasi, seorang pria parubaya berlumuran darah meraung ke arah belakang. Pria parubaya ini memiliki kekuatan Xuanxian yang sempurna, tetapi dia terluka parah, napasnya lemah, dan kekuatannya berada di akhir. Anggota Sekte Samsara lainnya semuanya terluka dan jelas mengalami pertempuran berdarah. Hei, yang kami bunuh adalah orang-orang dari Istana Reinkarnasi Anda, bukan orang-orang dari Istana Reinkarnasi, jadi kami belum membunuh mereka. Petik 2, di antara para pengejar di belakang, seseorang berkata sambil mencibir. Jadi begitu, Anda harus menjadi anggota King Xuanzong, Kekaisaran Qiantang, Sekte Barat, Sekte 5 Abadi, atau kekuatan yang berafiliasi dengan kekuatan ini. Tunggu saja, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada manajemen senior Istana Reinkarnasi kami, dan tidak ada di antara Anda yang dapat melarikan diri saat itu. Petik 2, pria parubaya di Istana Reinkarnasi berkata dengan gigi terkatup. Pada saat ini, orang-orang di Istana Reinkarnasi masih berlari mati-matian, dan para pengejar dari belakang masih mengejar. Lihat, orang-orang di Istana Reinkarnasi diburu lagi. Petik 2, saya telah melihat orang-orang dari Istana Reinkarnasi diburu beberapa kali selama periode ini. Aku tidak percaya Istana Reinkarnasi yang kuat akan berakhir seperti ini. Di masa lalu, ketika anggota Istana Reinkarnasi berjalan di dunia utama, tidak ada yang berani memprovokasi mereka, dan mereka menikmati kejayaan tanpa akhir. Petik 2, saya punya firasat bahwa tidak akan lama lagi Istana Reinkarnasi akan hilang sepenuhnya. Orang-orang yang lewat di dekatnya merunduk dan berbisik. Sepertinya situasi di Istana Reinkarnasi saat ini tidak optimis. Aku ingin tahu bagaimana keadaan King Luo sekarang. Petik 2, kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat sehingga dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan para penonton dan merasa sedikit khawatir. Awalnya, Ye Yunfei tidak memiliki perasaan terhadap Istana Samsara,
dan naik turunnya kekuatan ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yunfei. Hanya saja Su Qingluo adalah pemilik istana reinkarnasi, dan naik turunnya istana reinkarnasi ada hubungannya dengan Su Qingluo. Lupakan saja, Qingluo adalah penguasa istana reinkarnasi. Aku tidak bisa begitu saja melihat orang-orang di istana reinkarnasi ini jatuh dalam bahaya dan mengabaikan mereka. Ye Yunfei melirik pria dan kuda istana samsara yang berlari menyelamatkan diri karena malu, dan berpikir dalam hati. Tunggu aku sebentar, aku harus mengurus sesuatu. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Yan Xiaoquan melalui transmisi suara. Apa yang sedang kamu hadapi? Ye Yunfei, kamu tidak ingin mengurus urusan orang-orang di depanmu ini, bukan? Anda memasuki dunia utama untuk pertama kalinya, kekuatan di dunia utama ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Anda, mengapa Anda harus mengurus urusan mereka? Petik 2. Yan Xiaoquan melihat mata Ye Yunfei tertuju pada orang-orang di istana reinkarnasi yang sedang diburu, dan mungkin menebak apa yang ingin dia lakukan. Misi kita untuk memasuki dunia utama adalah pergi ke medan perang kuno itu. Yan Xiaoquan berkata lagi melalui transmisi suara, memanggil. Sebelum Yan Xiaoquan selesai berbicara, Ye Yunfei telah menggunakan teknik kekecewaan ruang waktu, meninggalkan bayangan yang perlahan menghilang. Yan Xiaoquan tidak tahu tentang hubungan Ye Yunfei dengan istana samsara, dan Ye Yunfei tidak akan begitu saja memberitahu Yan Xiaoquan tentang hubungannya dengan Su Qingluo, jadi dia tidak menjelaskannya sama sekali. Orang ini hanya main-main. Yan Xiaoquan sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Sayang, di mana kakak Ye? Kemana dia pergi? Petik 2. Pada saat ini, Wu Wang juga tiba-tiba mengetahui bahwa Ye Yunfei hilang, dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo cari tempat untuk menunggunya. Yan Xiaoquan mengirimkan beberapa transmisi suara ke Ye Yunfei, tapi Ye Yunfei tidak menjawab sama sekali. Terlebih lagi, setelah Yan Xiaoquan melepaskan kekuatan jiwanya, dia tidak bisa merasakan nafas Ye Yunfei sama sekali. Karena saat ini Ye Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia dan teknik kekecewaan ruang waktu, dan juga meminta Hun Lao dan ulat sutra naga tanduk emas untuk membantu menutupi nafasnya, yang tidak dapat dirasakan oleh Yan Xiaoquan dengan kekuatannya. Prajurit pengejar ini harus dikirim oleh pasukan besar King Xuanzong, bunuh mereka dulu. Saat ini, sosok Ye Yunfei sudah muncul di suatu tempat di kejauhan, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Di reruntuhan para dewa kuno, Ye Yunfei pernah diburu oleh penguasa King Xuanzong dan kekuatan lainnya, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kekuatan ini di dunia utama. Ye Yunfei mengeluarkan busur pengunci jiwa dan tanpa ragu-ragu, dia menarik busur dan menembakkan anak panahnya. 6 anak panah panjang dari busur pengunci jiwa melesat keluar dan langsung lolos ke angkasa. Saat berikutnya, para pengejar di kejauhan mulai berteriak, dan kepala atau tubuh ke-6 pengejar langsung ditembak, meledak menjadi bola kabut darah. Dentang-dentang, Ye Yunfei terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya. 6 anak panah panjang itu muncul seperti hantu dan hantu, terus-menerus menyerang dan membunuh para pengejar itu. Dalam waktu 2 tarikan napas, dia menembak dan membunuh puluhan pengejar. Kekuatan para prajurit yang mengejar berkisar dari alam kaisar hingga alam abadi misterius. Mereka tidak dapat menahan busur pengunci jiwa sama sekali. Apa yang terjadi? Seseorang diam-diam menembakkan panah dingin ke arah pengejarnya. Petik 2. Setiap orang yang menonton sangat terkejut. Siapa yang menembakkan panahnya? Keluar. Para prajurit yang mengejar itu panik satu persatu, dan beberapa meraung dengan marah. Sepertinya ada yang membantu kita. Mungkinkah tuan dari istana reinkarnasi kita datang untuk menyelamatkan kita? Orang-orang di istana samsara yang melarikan diri karena malu di depan sangat gembira saat merasakan pemandangan ini. Ye Yunfei tidak mempedulikannya, dan terus menarik busur untuk menembakkan anak panah. Setiap anak panah pasti akan membunuh satu orang. Hampir 100 pukulan, dan jeritan serta jeritan terus bergema di langit berbintang. Setelah beberapa saat, semua pengejar ditembak mati oleh Ye Yunfei, sehingga tidak ada yang hidup. Sekarang aku bisa menembak sebagian besar Xuanxian dengan busur pengunci jiwa. Ye Yunfei melihat busur pengunci jiwa di tangannya dan merasa sangat puas. Yah, senjata ajaib yang kutemukan cukup kuat kan? Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan bangga. Dia menemukan busur pengunci jiwa ini di reruntuhan para dewa kuno, dan memberikannya kepada Ye Yunfei untuk digunakan. Kekuatannya memang sangat bagus, bisa membunuh musuh dari jarak jauh.
Musuh bahkan tidak tahu keberadaanku sampai mereka mati. Ye Yunfei menjawab sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa busur pengunci jiwa sekarang menjadi salah satu kartu truf terkuat Ye Yunfei. Semua musuh telah terbunuh. Pada saat ini, orang-orang di istana reinkarnasi yang baru saja diburu terkejut sekaligus bahagia. Katakan padaku, bagaimana situasi di istana reinkarnasimu sekarang? Pada saat ini, pria parubaya berlumuran darah yang dipimpin oleh orang-orang dari istana reinkarnasi tiba-tiba menerima transmisi suara. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Apakah kamu yang baru saja menembakkan panah dalam kegelapan dan menyelamatkan kami? Petik 2. Awalnya, pria parubaya ini mengira seseorang dari istana samsara mungkin telah datang dan menggunakan kekuatan magisnya untuk menyelamatkan mereka semua. Tetapi sekarang setelah dia mendengar pertanyaan Ye Yunfei, dia langsung tahu bahwa orang yang menembakkan panah tadi adalah bukan istana samsara yang kuat. Kamu tidak perlu tahu siapa aku untuk saat ini, jawab saja kata-kataku, kata Ye Yunfei. Oke, dermawan. Situasi di istana reinkarnasi kita agak buruk, beberapa kekuatan besar telah bekerja sama untuk mempersulit istana reinkarnasi kita, dan perang belum dimulai. Dan selama kurun waktu ini, anggota istana reinkarnasi kita selalu diburu oleh orang tak dikenal, dan memakan banyak korban jiwa. Petik 2. Pria parubaya itu menjawab dengan jujur. Tapi menurutku itu pasti hantu dari kekuatan besar itu. Pria parubaya itu menambahkan, ya, itu pasti dilakukan oleh kekuatan besar itu. Ye Yunfei setuju. Beberapa master keabadian sejati akan datang, dan mereka mungkin mengincarmu. Ayo pergi sekarang, aku akan melindungimu. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menyempitkan pandangannya, dan merasakan bahwa beberapa sosok yang memancarkan aura kuat mendekat dengan cepat di kejauhan. Jelas pengunjungnya tidak baik. Ayo cepat pergi. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, pria parubaya itu merasakan kekuatan jiwanya dari jauh, dan segera menemukan sosok yang mendekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut, melambaikan tangannya, dan dengan cepat pergi bersama orang-orang dari istana reinkarnasi. Di mana harus melarikan diri. 4 orang muncul di kejauhan, dengan aura kuat dan kecepatan luar biasa. Salah satu dari mereka berteriak tajam. Keempatnya benar-benar abadi. Ledakan. 4 tangan besar yang terbuat dari energi terkondensasi menangkap orang-orang di istana reinkarnasi dari jauh. Dentang-dentang, Ye Yunfei menarik busurnya dan menembakkan anak panah, dan menembakkan 4 anak panah berturut-turut, langsung meledakkan keempat tangan kuat itu. Kemudian Ye Yunfei terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya, memaksa 4 makhluk abadi untuk berhenti, dan dia tidak bisa mengejar dan membunuh orang-orang di istana reinkarnasi. Sesaat, orang-orang di istana reinkarnasi berada jauh. Frustrasi, 4 master abadi sejati mencari pemanah di mana-mana di langit berbintang, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ye Yunfei pergi dengan tenang sambil menggambar busur dan anak panah di kejauhan, dan pada saat yang sama mengirimkan transmisi suara ke Yan Xiaoquan dan 4 lainnya, menyuruh mereka pergi juga. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan 5 orang lainnya telah pergi jauh, dan orang-orang di istana reinkarnasi juga melarikan diri tanpa jejak. Hanya 4 tuan abadi sejati yang tersisa di sana, dengan marah. Oke, ayo kita percepat sekarang dan langsung pergi ke medan perang kuno itu. Untuk mencegah Ye Yunfei menyebabkan masalah lebih lanjut, Yan Xiaoquan mempercepat, memimpin di depan, dan bergegas langsung ke arah medan perang kuno. Tidak lama setelah Ye Yunfei pergi, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di posisi di mana Ye Yunfei menembak dan membunuh para pengejarnya. Penatua Kang. Melihat lelaki tua ini, 4 tuan abadi sejati yang baru saja dibuat marah oleh Ye Yunfei datang untuk memberi hormat. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa lelaki tua ini awalnya adalah seorang tetua dari istana reinkarnasi, bermarga Kang, tetapi dia telah mengkhianati istana reinkarnasi. Di antara reruntuhan para dewa kuno, Kang tua inilah yang memimpin Su Qingluo ke bagian lain dunia utama, dalam perangkap yang dibuat oleh beberapa makhluk abadi bumi yang kuat. Setelah Kang yang lebih tua ini mengkhianati istana reinkarnasi, dia telah bergabung dengan King Xuanzong dan sekarang menjadi tetua King Xuanzong. Apa yang terjadi? Penatua Kang merasakan ruang ini dengan kekuatan jiwanya, dan bertanya dengan cemberut. Orang-orang kami mengejar dan membunuh orang-orang dari istana reinkarnasi, dan tiba-tiba seseorang menembakkan panah dalam kegelapan, dan semua orang kami tertembak sampai mati. Salah satu guru abadi yang sebenarnya menjawab,
Keempat master abadi sejati ini baru saja mengetahui tentang para penonton, dan pada saat yang sama mereka juga menggunakan teknik rahasia ruang dan waktu yang luar biasa untuk menangkap jejak ruang dan waktu dari ruang ini, dan mereka mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, karena Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia penyembunyian, dan Patuahun serta ulat sutra naga bertanduk emas juga membantu menutupi auranya, para penonton tidak melihat Ye Yunfei sama sekali, dan keempat master abadi sejati ini tidak dapat menangkapnya, aura yang ditinggalkan oleh Ye Yunfei. Apakah seseorang menembakkan panah dalam kegelapan? Ketika Penatua Kang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Mungkinkah orang itu? Penatua Kang teringat apa yang terjadi di reruntuhan Dewa Kuno, dan berkata dengan gigi terkatup. Di reruntuhan para Dewa Kuno, beberapa penguasa Dewa Bumi bekerja sama untuk memasang jebakan. Mereka awalnya mengira mereka bisa membunuh Su Qingluo, tetapi tiba-tiba seorang pria yang ahli menembakkan panah dingin dalam kegelapan muncul dan terus mengganggu Su Qingluo. Akhirnya, Su Qingluo menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Setiap kali saya memikirkannya, Penatua Kang mengertakkan gigi karena marah. Bagus sekali, tak disangka pria itu akhirnya menunjukkan wajahnya. Anak itu memiliki hubungan yang luar biasa dengan Su Qingluo. Jika dia bisa ditangkap, mungkin dia bisa digunakan untuk melawan Su Qingluo. Petik 2, kata Penatua Kang dengan dingin. Bab 2415. Wah, kamu tidak bisa melarikan diri. Penatua Kang menggunakan teknik rahasia ruang dan waktu, dan setelah beberapa saat dia secara samar-samar menangkap jejak aura Ye Yunfei, dan pada saat yang sama secara kasar menentukan arah kiri Ye Yunfei. Teknik rahasia ruang dan waktu yang digunakan oleh Penatua Kang berasal dari Istana Reinkarnasi dan merupakan warisan inti dari Istana Reinkarnasi. Meskipun ia mengkhianati Istana Reinkarnasi, semua kemampuannya berasal dari Istana Reinkarnasi. Memanggil, Penatua Kang mengeluarkan sepotong batu giok, mengirim beberapa pesan, lalu menunjukkan sosoknya, dan mengejar ke arah di mana Ye Yunfei pergi. Hanya saja meskipun Penatua Kang menarik napas samar-samar Ye Yunfei, itu tidak terlalu akurat, sehingga kecepatannya melacak Ye Yunfei relatif lambat. Ye Yunfei tahu bahwa setelah dia menembak dan membunuh para pengejarnya, ahli dari kekuatan besar di dunia utama mungkin akan datang untuk menyelidikinya, jadi dia terus menggunakan teknik rahasia tembus pandang untuk menutupi auranya. Yan Xiaoquan khawatir sesuatu akan terjadi lagi, jadi dia memimpin anggota tim di jalan dengan kecepatan penuh, hampir tanpa henti. Tentu saja, perhatian utamanya adalah Ye Yunfei selama ini. Dia dan Ye Yunfei bersama dan menemukan bahwa pria ini sepertinya pria yang merepotkan. Hanya saja skala dunia utama ini sangat besar, langit berbintang tidak ada habisnya, dan mustahil mencapai tujuan dalam 1 atau 2 hari. Menurut perhitunganku, kita membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai medan perang kuno itu. Semuanya, cepatlah, kata Yan Xiaoquan. Sementara Ye Yunfei dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang bergegas dengan kecepatan penuh di langit berbintang dunia utama, orang-orang dari Istana Samsara yang telah diselamatkan oleh Ye Yunfei akhirnya kembali ke markas Istana Samsara dan melaporkan apa yang terjadi kepada manajemen puncak. Seorang tetua dari Istana Reinkarnasi melaporkan masalah tersebut kepada Su Qingluo secara langsung. Apa? Seseorang menembakkan panah dalam kegelapan dan menyelamatkan kita di Istana Reinkarnasi. Petik 2. Ekspresi Su Qingluo sedikit berubah setelah mendengar laporan tetua itu. Dia tiba-tiba teringat siapa yang menembakkan panah dalam kegelapan. Siapa lagi kalau bukan orang itu? Kenapa dia lari ke dunia utama? Sungguh tidak masuk akal. Dengan kekuatannya, terlalu berbahaya untuk datang ke dunia utama. Saya tidak punya waktu untuk melindunginya. Petik 2. Su Qingluo sangat tidak puas. Selama periode ini, Istana Samsara berada dalam situasi yang sangat buruk. Sebagai penguasa istana pertama, dia harus berurusan dengan berbagai hal dan sangat sibuk. Setelah dia kembali ke Istana Reinkarnasi dari reruntuhan Dewa Kuno terakhir kali, dia segera mulai melacak mata-mata di dalam, dan menggunakan metode berdarah besi untuk melenyapkan sekelompok pengkhianat yang bersembunyi di Istana Reinkarnasi. Kemudian, dengan dukungan dari Patriark Reinkarnasi, mereka mulai mengintegrasikan Istana Reinkarnasi untuk mempersiapkan konfrontasi dengan kekuatan besar lainnya di dunia utama. Kekuatan besar lainnya di dunia utama juga mulai menyerang Istana Reinkarnasi secara kolektif, bersatu dan menggunakan berbagai cara untuk mendesak dan menyerang Istana Reinkarnasi. Apalagi baru-baru ini,
cabang istana reinkarnasi di berbagai bintang dan antarmuka dunia utama telah diserang satu demi satu, menyebabkan korban jiwa yang serius. Para petinggi istana reinkarnasi secara alami tahu bahwa kekuatan besar itu pasti yang melakukannya. Dapat dikatakan bahwa istana reinkarnasi dan kekuatan besar itu sudah berada di ambang perang skala penuh. Jadi Su Qingluo sangat sibuk sekarang. Saat ini, Ye Yunfei datang tiba-tiba, yang membuatnya sedikit kesal, karena dia tidak punya waktu untuk melindungi Ye Yunfei sama sekali. Di reruntuhan para dewa kuno, setelah bergaul dengan Ye Yunfei selama beberapa waktu, perasaannya terhadap Ye Yunfei telah berubah di dalam hatinya. Ini hanya masalah memproklamirkan hubungan secara langsung dan kembali ke keintiman sebelumnya. Jadi jika dia dibiarkan mengabaikan keselamatan Ye Yunfei, itu pasti tidak mungkin. Kecuali kita segera menemukan orang itu dan menguncinya di istana reinkarnasi, keselamatannya bisa terjamin. Jika dia dibiarkan berlarian di dunia utama, cepat atau lambat dia akan ditemukan oleh kekuatan besar itu. Su Qingluo berpikir sendiri. Dia sangat jelas tentang karakter Ye Yunfei. Dia adalah pria yang tidak takut pada apapun. Dia tidak akan lunak terhadap musuhnya. Dia akan membunuh siapapun yang bisa. Begitu dia bertemu orang-orang dari kekuatan itu, dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Su Qingluo tahu bahwa jika Ye Yunfei dibiarkan berlarian di dunia utama, masalah besar pasti akan terjadi. Setelah berpikir sejenak, Su Qingluo menemukan dua orang kepercayaannya dan memerintahkan mereka untuk membawa beberapa master dari istana Samsara untuk diam-diam meninggalkan markas untuk mencari Ye Yunfei. Setelah Ye Yunfei ditemukan, dia akan segera membawa Ye Yunfei kembali ke markas istana Samsara. Jika Ye Yunfei menolak untuk kembali, tangkap saja dia. Skala dunia utama sangat besar, Ye Yunfei dan kelima orangnya akhirnya mencapai tujuan mereka sampai 10 hari kemudian. Menurut peta yang diberikan Penatua Liu kepadaku, medan perang kuno ada di depan. Yan Xiaoquan memandang langit berbintang di depan dan berkata dengan penuh semangat. Sekarang jangan khawatir, orang ini akan menimbulkan masalah. Yan Xiaoquan memelototi Ye Yunfei dengan matanya yang indah dan berpikir sendiri. Ye Yunfei mungkin menebak apa yang dipikirkan Yan Xiaoquan, tapi tetap tenang. Semuanya, menurut peta yang diberikan Penatua Liu kepada saya, ruang di mana medan perang kuno berada sangat kompleks dan ruang yang sangat kacau. Karena ruang tersebut telah mengalami total 3 perang yang memusnahkan dunia, struktur ruang angkasa telah hancur total, dan banyak hukum ruang dan waktu yang aneh telah lahir. Terlebih lagi, masih banyak sisa perang yang tersisa di medan perang ini, dan sisa-sisa perang tersebut akan menyerang mereka yang menerobos masuk. Jadi kita harus sangat berhati-hati saat memasukinya. Petik 2. Wajah Yan Xiaoquan serius, dan dia berbicara. Wang, Zhou Ye, dan Wu Tianyu semuanya mengubah ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata Yan Xiaoquan. Mengapa pangkalan membiarkan kita menjelajahi medan perang yang berbahaya? Bisakah junior seperti kita menangani medan perang yang berbahaya seperti itu? Petik 2. Wu Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Medan perang ini memang berbahaya. Ketika saya masih di pangkalan, saya hanya bertanya kepada Penatua Liu setelah saya melihat informasi di medan perang ini. Menurut Penatua Liu, 2 senior menunjuk kelompok kami untuk datang dan menjelajahi medan perang kuno ini. Petik 2. Ketika Yan Xiaoquan mengatakan ini, dia menatap Ye Yunfei secara sengaja atau tidak sengaja. Dia mulai memiliki keraguan di dalam hatinya, alasan mengapa kedua senior menunjuk kelompok mereka untuk menjelajahi medan perang kuno ini adalah karena Ye Yunfei. Karena di grup ini, Ye Yunfei adalah yang terkuat, dan lebih kuat. 2 senior telah menunjuk kelompok kita untuk menjelajahi medan perang kuno ini. 2 senior mana yang sangat menghargai kami? Petik 2. Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu semuanya sedikit mengeluh. Oke, kita semua di sini, tidak ada kemungkinan mundur, ayo pergi. Kata Yan Xiaoquan, dan setelah dia selesai berbicara, dia melangkah maju. Wang dan 3 lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. 2 senior telah menunjuk kelompok kita untuk menjelajahi medan perang kuno ini. Tidak mungkin kedua senior itu. Setelah mendengar kata-kata Yan Xiaoquan, Ye Yunfei tiba-tiba teringat pada Patua Chu dan Guru Zhen Tianwu, dan diam-diam berpikir dalam hati. Lambat laun, Ye Yunfei dan 5 orang menemukan bahwa langit berbintang di depan mereka mulai menjadi sunyi dan sepi, seperti langit berbintang yang telah ditinggalkan dan sama sekali tidak memiliki vitalitas.
Melihat sekeliling, Anda hanya sesekali dapat melihat satu atau dua bintang mati yang tidak lengkap. Terlebih lagi, hukum di sini jelas tidak lengkap dan sangat tidak sesuai dengan langit berbintang di belahan dunia utama lainnya. Setelah berjalan lama di langit berbintang yang sunyi, area gelap tiba-tiba muncul di depan mereka. Area gelap ini meluas ke kedua sisi, seolah tak ada habisnya, sepenuhnya menghalangi jalan ke depan. Jika ingin terus bergerak maju, Anda harus melewati area gelap ini. Tempat macam apa ini? Aku tidak bisa merasakannya sama sekali dengan energi jiwaku. Zhou Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Energi jiwaku juga sama. Area gelap itu sepertinya sangat menakutkan. Wu Wang juga mengangguk dan berkata, "Bersambung."